Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu lagi di dalam doa malam pada saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah Allah kita. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita, kita mau menyembah Dia. Haleluya. 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 Bersyukur buat pertolongan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Itu sebabnya Tuhan kami ingin memuji Engkau, kami rindu ingin menaikkan pujian kami, rasa syukur kami, hormat kami hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Menara perlindungan, Engkau sumber kekuatan bagi
kita yang layak dipuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Sebab Kau kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang hidup. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan
Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian kita dari awal lebih lagi sungguh-sungguh. Haleluya. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang jadi tanpa Allah peduli. Haleluya. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Haleluya. Engkau mengerti kami, Bapa. Engkau peduli. Glory, haleluya. 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 Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus. Oh, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku.
mulia namamu, Yesus. Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan yang sedang menyaksikan, biarlah apa yang kami pelajari dapat kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membahas di dalam Ibrani pasal 11, bagaimana di situ di keseluruhan Ibrani pasal 11 dijelaskan tentang saksi-saksi iman. Kita melihat orang-orang yang luar biasa dalam perjanjian lama, mereka dengan iman mereka, dengan kepercayaan mereka, ketekunan mereka, ketaatan mereka kepada Allah, itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, terlebih setiap kita yang akan mempelajari pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya akan membacakan buat kita 3 ayat saja di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Berbahagia kita yang membaca serta kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekristenan tidak punya cara tertentu atau yang tepat untuk menyembah Allah. Dalam kekristenan setiap orang dapat menjadi besar secara rohani tergantung seberapa dia mendekatkan dirinya dengan Allah, tergantung seberapa dekatnya dengan Allah, atau membangun hubungan dengan Allah kita. Nah, sebab iman Kristen dibangun di atas hubungan pribadi dengan pribadi agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mempunyai iman, kita membangun hubungan yang dekat dengan Allah kita, Allah yang tidak kelihatan tetapi menyertai kita setiap saat, maka kita akan mempunyai hubungan yang dekat dan pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, hubungan pribadi tidak mengenal senioritas atau senior dan sebagainya. Hidup rohani terbuka bagi pribadi dan wanita tanpa dibatasi oleh umur seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bagaimana dijelaskan bahwa tabir bait Allah terbelah menjadi 2. Jadi pada waktu itu hanya imam besar saja yang bisa masuk di dalam ruang maha suci dan ruang maha kudus. Tetapi kematian Yesus Kristus mengajarkan, mengingatkan, menolong kita, siapapun kita, entah kita masih anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, kita dengan bebas, dengan leluasa bisa datang menghampiri tahta Allah dengan sesuka hati kita, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara. Entah Bapak Ibu Saudara sedang di toko, di dalam perjalanan, mari kita bisa dapat mengambil waktu luang untuk kita menyembah Allah, kita membangun hubungan yang dekat, intim, mempunyai iman di dalam Tuhan Yesus.
Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ternyata di dalam Ibrani pasal 11 ada banyak tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab adalah anak-anak muda yang berumur belasan tahun, alias masih remaja. Salah satu Yusuf, Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel adalah beberapa dari kita lihat ya, mereka masih sangat muda, remaja, yang merupakan saksi iman yang luar biasa. Kita juga menjumpai Abraham, bapak orang beriman. Nah, iman adalah respon kita kepada pribadi Kristus dan firman-Nya. Kesederhanaan iman inilah yang ditampilkan kepada kita oleh firman Tuhan pada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ternyata penulis Ibrani tidak memperkenalkan orang-orang yang sempurna dari perspektif yang luar biasa yang dituliskan. Adalah orang-orang yang kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang biasa yang tetapi karena mereka membangun suatu komunitas atau hubungan yang baik, percaya kepada Tuhan dan menanggapi firman-Nya dengan positif, ini adalah sesuatu ketaatan tanpa syarat yang harus kita lakukan sebagai setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, nama-nama yang disebutkan di sini beberapa di antaranya bukanlah orang-orang yang hebat. Perhatikan, yang ditekankan dalam kepelawanan iman mereka bukan perbuatan-perbuatan mereka yang besar, melainkan hubungan dan respon mereka kepada firman Tuhan tanpa menghitung harga pengorbanannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata iman dan ketaatan kepada Tuhan yang membuat Allah tertarik dan senang. Inilah yang menjadi dasar penilaian Allah terhadap manusia. Nah, nampaknya Bapak Ibu Saudara, bila kita tiba di sorga, kita akan terkejut dan melihat bahwa ada banyak orang yang kalau kita lihat, kita salut di dalam dunia ini, mereka orang kaya dan sebagainya, tetapi mereka tidak menjalani hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan nanti kalau kita lihat di sana, ternyata mereka orang yang sederhana di sorga. Nah, iman adalah dasar hidup rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat dari ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 6, di situ dituntut utama untuk menghampiri Allah dan menerima perkenanannya. Nah, kisah penciptaan harus diterima dengan iman. Hal-hal sederhana juga dilakukan atas dasar iman sesuai dengan firman Allah. Itu besar bagi Tuhan. Itulah yang disampaikan kepada kita melalui saksi-saksi iman. Jika kita membaca, memperhatikan dengan seksama, kita dapat melihat saksi-saksi iman. Mereka semua memiliki kesamaan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, saya akan memberikan kita beberapa poin penting yang akan mengingatkan kepada kita, yang akan menolong kita untuk kita dapat mengerti Ibrani pasal 11 ini. Hal yang pertama yaitu Bapak Ibu Saudara, hal yang terutama yang mereka kejar di dalam kehidupannya adalah perkara-perkara kekal, bukan perkara-perkara materi. Bapak Ibu Saudara kalau melihat di dalam kisah dalam Ibrani pasal 11, bagaimana di situ dijelaskan tentang saksi-saksi iman, mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kekal. Jadi bukan pekerjaan-pekerjaan yang materi yang mereka kejar. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak di antara kita mungkin mengalami hal ini. Bahkan pun mungkin kita yang sedang menyaksikan, kita lebih mengutamakan perkara-perkara materi. Bukan berarti tidak pentingnya Bapak Ibu Saudara, itu penting juga. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada kita, yang saya ingin tegaskan bahwa ternyata perkara-perkara materi ini Bapak Ibu Saudara, ini hanya akan sampai di akhir hidup kita atau di kuburan. Tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau perkara-perkara yang besar, ini akan sampai kekekalan Bapak Ibu Saudara. Ini akan berdampak baik untuk hidup kita maupun sesudah kematian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi saksi iman, kita harus mengutamakan perkara-perkara yang kekal dan bukan perkara-perkara yang sementara
atau ke perkara-perkara materi saja. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, mereka melihat kekayaan sebagai karunia Tuhan dan melayani dan memberkati orang lain. Mereka semua rendah hati, setia dan taat pada Tuhan. Mereka semua bersaksi bahwa mereka adalah orang asing di dunia ini dan merindukan tanah air yang kekal. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bagaimana di situ dikatakan ada banyak di antara mereka adalah orang-orang yang secara materi kaya, namun fokus hidup mereka bukan pada kekayaan atau kesenangan duniawi. Mereka melihat kekayaan sebagai karunia Allah. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita sadari. Jadi sebagai orang percaya, mari kita harus mengutamakan perkara-perkara surgawi supaya berguna bagi hidup kita dan berguna bagi kehidupan sesudah kematian. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu mereka semua bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengingatkan lagi, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa karena kewargaan kita adalah dalam surga, dan dari sana kita menantikan Yesus Kristus, juru selamat satu-satunya sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di dunia ini kita hanya sementara. Kita hanya, kata orang, numpang tidur, numpang nginap. Jadi dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini hanya sementara saja Bapak Ibu Saudara, bukan kekal. Itu sebabnya poin yang kedua mengingatkan kepada kita bahwa mereka bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka dan rumah kita Bapak Ibu Saudara. Sebuah kota yang dibangun oleh Allah, kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di dalam ayat 10 dan ayat 16, di situ dikatakan bahwa rumah di bumi ini hanya sementara. Kita dapat membangunnya dengan megah, tetapi tidak akan memilikinya untuk selama-lamanya. Sebaliknya, kita Bapak Ibu Saudara mungkin tidak punya rumah yang tetap dan baik di bumi ini, tetapi bersukacitalah sebab kita mempunyai rumah kekal di sorga. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita boleh membangun rumah di dunia ini dengan megah, tetapi rumah kita di sorga kita harus bangun juga dengan megah, dan biarlah melaluinya mempermuliakan Bapa di sorga. Nah, kerinduan ini membuat mereka untuk tetap bersemangat dan tidak berkecil hati sekalipun dihadapkan kepada berbagai situasi yang kurang baik Bapak Ibu Saudara. Nah, ini saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11 ini. Mereka walaupun diperhadapkan dengan kesulitan dan sebagainya, tetapi tidak membuat mereka kecil hati, tetapi mereka tetap semangat mengerjakan dan mereka bersaksi bahwa surga adalah rumah mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita harus tetap membangun rumah kita di surga dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang berikut Bapak Ibu Saudara, mereka semua percaya kepada Allah dan pelaku firman-Nya tanpa syarat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka begitu menghormati Tuhan dan firman-Nya. Mereka berani melakukan firman Tuhan tanpa bertanya-tanya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita bertanya-tanya, kita berdalih, Tuhan kok begini, kok begitu. Saya harus disuruh mengampuni orang yang sudah menyakiti saya. Saya disuruh harus berdoa buat orang yang sudah memfitnah saya. Saya harus mengampuni orang yang menyakiti saya, membuat saya bangkrut. Kita banyak kali berdalih Bapak Ibu Saudara. Kita banyak kali mempertanyakan firman Tuhan yang seharusnya Tuhan mau kita lakukan dengan setia, karena itu berdampak baik buat kita. Nah, saksi-saksi iman di dalam Ibrani pasal 11 Bapak Ibu Saudara, mereka percaya kepada Allah, menghormati firman-Nya, mereka berani melakukan firman Tuhan tanpa bertanya-tanya. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada kita, kita harus mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Mari kita harus melakukannya dengan setia dan benar. Kita melakukan apa menjadi kemauan Tuhan, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan.
Dan itu yang Tuhan mau. Mereka hidup dekat dengan Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan kepada Allah, dan adalah menjadi gaya hidup mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang berdoa buat keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, bagi yang kaum pria, ingat, engkau kepala keluarga, engkau adalah sumber, pembawa sumber dari Allah. Kepala suami dan pria kepalanya adalah Kristus. Mari pria-pria harus tetap berdoa, mengajak keluarga. Malam sebelum tidur harus berdoa, baca Alkitab, supaya engkau menjadi pria yang takut akan Tuhan, dapat membimbing, mendidik anak istrimu berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau tidak, itu akan rusak. Karena ketika pria-pria berdoa, maka itu akan membentengi keluargamu. Jadi mari pria-pria, wanita-wanita, pria-pria dan wanita-wanitanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, mari harus berdoa. Ada waktu untuk pujian, penyembahan, dan biarlah itu menjadi gaya hidup bagi kita juga. Mereka semua dikenal dengan baik dan bergaul karib dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat menggoyahkan iman mereka. Bahkan pun Paulus juga berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari biarlah kita juga menjadi saksi-saksinya Tuhan, dapat melakukan apa menjadi kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, mereka semua adalah orang yang pantang menyerah, maksud saya. Mereka semua adalah orang-orang yang pantang menyerah. Dan dalam kesulitan apapun, bahkan pun mereka berani mati untuk Tuhan. Jadi yang terakhir adalah mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Biasanya dalam keadaan sulit dan apapun itu mempertaruhkan iman mereka, mereka akan tetap mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan, baik doa dan kerinduan mereka tidak terpenuhi, mereka tetap setia sebab mereka tahu bahwa pada akhirnya mereka menerima dan memiliki sesuatu yang lebih baik. Di dalam ayat yang ke-35 bagian B sampai ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara bisa baca di sana dan ditemukan bahwa kita lihat Abraham, dia dijanjikan keturunan yang melimpah dan sebagainya. Dalam kematiannya dia tidak menemukan hal itu, tetapi kita lihat Alkitab menjelaskan bahwa keturunan Abraham menjadi sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menolong kita. Mari biarlah kita dapat melakukan 4 hal ini supaya kita dalam kehidupan kita mempermuliakan Bapa di surga. Kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Yang pertama itu kita harus mengejar atau melakukan perkara-perkara yang kekal dan bukan perkara duniawi atau lebih mementingkan kehidupan pribadi atau materi. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus bersaksi bahwa surga itu ada. Surga itu adalah rumah kita. Kita di dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mereka semua percaya kepada Tuhan dan menjadi pelaku firman tanpa syarat. Mereka menghormati Tuhan dan firman-Nya. Mereka berani melakukan firman Tuhan tanpa bertanya-tanya atau tanpa apa. Kalau Tuhan suruh mengasihi, harus mengasihi. Kalau Tuhan suruh berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani, mari kita melayani dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan yang berikut, mereka semua adalah orang-orang yang pantang menyerah. Dan biasanya dalam keadaan sulit apapun, mereka tetap mempertahankan iman mereka sampai mati. Sekali Yesus tetap Yesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita, menolong kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan melalui kehidupan kita, kita menjadi saksi nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam kerjaan sorga, kami sudah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bahkan pun kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Ibrani pasal 11 bagaimana dijelaskan tentang saksi-saksi iman yang luar biasa Tuhan. Ajar kami Bapa,
supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami diselamatkan, Tuhan juga mau kami menyampaikan apa yang menjadi kemauan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi berkat, dan melaluinya Tuhan, nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Berkati umat-umat ketebusan-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang telah Engkau tebus di atas kayu salib dengan darah-Mu yang mahal itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, umat-umat-Mu Tuhan Yesus semakin setia kepada Engkau. Tuhan, tolong mereka supaya mereka mempunyai pengertian, pengenalan yang benar akan Yesus Kristus, sehingga ketika datang badai, masalah, pencobaan dalam setiap kehidupan mereka, mereka melihat masalah itu sebagai batu loncatan untuk pendewasaan. Mereka lihat masalah itu sebagai salah satu caranya Tuhan untuk melihat mujizat dan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu, setiap usaha pekerjaan mereka diberkati. Terlebih setiap kami yang sedang menyaksikan tayangan ini Bapa. Kami berdoa hubungan antara anak orang tua ada kerukunan, ada keharmonisan. Apapun yang kami perbuat, biarlah semuanya menyukakan hati Tuhan, mempermuliakan Bapa di sorga. Biarlah penyertaan perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita bertemu lagi di dalam doa malam berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.